Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi untuk video yang ini ya saya hanya menambahkan aja mengenai XOUSD. Jadi ini bisa dikatakan sebagai video kedua saya untuk update dari video XOUSD yang pertama tadi. Kalau di sini setelah saya teliti lebih dalam, kalau misalkan dia nggak breakout dari si kotak ini, ya dari si kotak yang putih ini, ya ini ada supply areanya sebenarnya. Areanya itu 18363 sampai dengan fightingnya itu 1868. Nah ini adalah area supply-nya si XOUSD, sedangkan untuk area yang 1842 1845 ini adalah area demand-nya si XOUSD. Jadi kalau kita perhatikan, memang harga itu nggak pernah bergerak jauh dari area supply dan demand-nya dia selama 2 hari ini ya. Kalau kita perhatikan selama 2 hari ini, dia nggak gerak jauh dari sana dan hanya bermain di daerah-daerah sini. Dan strategi kedua ini, saya ingin fokuskan untuk arah gold yang misalkan dia naik ke atas. Jadi kalau untuk yang video pertama kan saya fokuskan untuk yang sell ya. Tapi kalau untuk video yang kedua ini, saya ingin menjelaskan kalau misalkan si gold ini, misalkan dia lanjut naik lagi. Jadi ini adalah strateginya. Kita bisa open buy di sini pada saat dia breakout dari si kotak ini, dari area supply-nya. Ini kan area supply-nya ya. Jadi kan area supply-nya itu ada di 1863, 1868. Nah, kita bisa melakukan pembelian pada saat dia breakout dari sini. Stop loss kita itu bisa ditaruh di sini di 1862, atau kalau kita mau lebih jauh ya, bisa taruh di 18661. Beda 1 poin. Tapi nggak masalah, karena kalau bermain gold itu kadang itu ada trader yang menggunakan manajemen yang ketat ya sebagai acuannya, karena kan gold itu kan sangat berbahaya ya. Maksudnya kayak kalau misalkan kita floating, nahan posisi di lot yang besar juga lumayan berasa, dan pastikan equity-nya itu kuat ya kalau kita mau nahan floating. Makanya kalau untuk di gold ini, dengan kita beli pada saat breakout nih ya, berarti di area 11869. Nah, kita bisa set stop loss kita itu di 1862, dan itu udah lumayan jauh loh bagi saya. Ya, ini udah lumayan jauh. Dengan target kita itu yang pertama, target harga itu ada di yang pertama itu 1872. Ya, 1872.50. Ini target pertama kalau dia naik. Lalu target keduanya itu ada di 1880.90, dan yang terakhir tuh target paling jauhnya itu ada di level harga 1898 sampai dengan 1902, atau di harga range area 1900-an. Ini jadi video ini saya fokuskan untuk buy. Jadi untuk misalkan gold lanjut naik, maka ini untuk posisi buy ya, atau strategi buy kita yang akan kita gunakan nanti. Lalu untuk setelah dia menembus area supply yang paling tingginya ini di area 1898 sampai 1902 ya, maka dia bisa lanjut ke 1915. Kalau ini harga poin-poin ini ya, poin-poin ini ya, saya ambil patokannya itu dari sini. Saya menggunakan candle 1 jam. Oke, saya menggunakan candle 1 jam. Di sini saya lihat ini. Ini adalah untuk yang 1915. Lalu ini untuk yang 1898 sampai dengan 1902. Lalu untuk yang ini itu ada di 1881. Lalu yang 1872 itu saya ambil dari sini. Nih, daerah-daerah sini. Ini kan dia ada rejection ya. Kita lihat di sini ada rejection. Ini juga ada rejection. Jadi
kita bisa ambil patokan 1872 ini sebagai next target dia kalau dia tembus atau dia mau lanjut naik dari 1864 ini. Oke, kalau untuk yang 1880 ya kita ambil dari sini. Ya, karena di sini juga ada rejection juga nih. Kita perhatikan ini ada rejection. Ya, yang ini ya rejection. Lalu yang sebelah sini juga ada rejection. Yang ini rejection, ini ada rejection sebelum dia turun. Ya, jadi ini juga ada rejection. Jadi ini 1880 ini saya gunakan sebagai patokan ketika dia menembus 1872. Dan selanjutnya yang ini di 1898 sampai dengan 1902 atau 1900 saya menggunakan base area di sini atau supply area di sini yang masih fresh ya untuk si gold ini kalau kita perhatikan sebagai harga kenaikan dia kalau dia nembus dari 1880 maka next target dia itu ada di sini. Lalu untuk target paling tingginya si gold itu ada di level harga 1915. Nah, ini untuk level tertingginya si gold. Kalau dia nembus juga dari harga demand-nya yang ini. Supply-nya yang ini, oke? Jadi mungkin segini dulu untuk update dari video kedua ini. Karena ini video kedua, jadi saya cukup langsung to the point-nya aja mengenai strategi buy kita. Jadi kalau untuk video pertama itu strateginya saya lebih fokuskan ke sell. Tapi kalau untuk yang kedua itu strateginya saya lebih fokuskan ke buy. Oke? Jadi kita tinggal lihat aja nanti pada hari Senin market itu mau naik atau turun. Jadi mungkin segini dulu, dan jika memang kalian merasa ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dalam penjelasan video saya, silakan kalian tambahkan di kolom komentar atau bisa kalian bagikan juga kepada keluarga atau saudara kalian sedang membutuhkan video seperti ini, supaya video ini juga bisa membantu kalian juga yang sedang mencari mapping atau mencari patokan-patokan harga. Jadi ini bisa kalian jadikan patokan ya untuk mapping kalian pada minggu depan nanti. Oke, jadi mungkin segini dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.